巴西葡萄牙现在雷阵雨，记得带伞。25度，东北风2级。Halo Gan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mencoba untuk mereview apa saja fitur-fitur yang baru di MIUI 12.5 Android 11 Redmi Note 8 Pro. Dan untuk cara penginstalan ROM MIUI 12.5 ini kemarin sudah saya bahas di video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum install dan pengen install, kalian bisa cek saja video saya tentang cara install MIUI 12.5 di Redmi Note 8 Pro. Oke, dan mungkin di sini saya tidak akan menyebutkan semuanya untuk fitur-fiturnya, tetapi di sini saya sebutkan fitur-fitur yang menurut saya sedikit berbeda dari ROM MIUI 12 sebelumnya. Oke, dan kita langsung saja ke fitur yang pertama. Oke, untuk yang pertama di sini mungkin ada di menu kameranya ya. Sekarang kita masuk ke aplikasi kamera, kemudian kita geser ke kanan ke menu more atau selengkapnya. Nah, di sini kita bisa mengubah tampilan dari menu selengkapnya ini menjadi ikon kecil ataupun ikon besar dengan cara mengklik kotak yang ada di pojok kanan atas. Selanjutnya di sini kita bisa masuk ke settingan di aplikasi kamera. Dan di sini kita akan menemukan fitur yang namanya Quick Snap Mode. Kalian bisa mengaktifkan fitur ini untuk mengambil gambar saat keadaan layar HP mati ataupun terkunci ya. Oke, dan di sini saya akan contohkan, kita akan mengambil gambar dengan posisi layar mati seperti ini. Di sini tinggal kita tekan saja tombol volume bawah sampai berbunyi shutter kameranya ya. Karena untuk fitur shutter kamera ini tidak akan bisa kita nonaktifkan ya, meskipun kamera kita sudah kita setting ke silent ya. Jadi dia akan tetap berbunyi meskipun kita sudah nonaktifkan suaranya. Oke lah, tapi ini menurut saya lumayan berfungsi buat kalian yang mungkin ingin mengambil gambar secara cepat ataupun secara sembunyi-sembunyi. Oke, untuk fitur yang kedua di sini ada aplikasi MIAI ya. Jadi MIAI ini seperti Google Assistant ataupun seperti Siri ya kalau misalkan di iPhone. Nah, dan MIAI ini masih berbahasa Cina ya, jadi tidak ada bahasa Inggrisnya. Dan kita coba dengarkan saja untuk suaranya dari MIAI ini. 巴西葡萄牙现在雷阵雨，记得带伞。25度，东北风2级。 Oke, untuk yang ketiga mungkin di sini ada perbedaan di aplikasi Mi Music bawaannya ya. Dan seperti yang kita ketahui bahwa di Mi Music Global dan juga di Mi Music versi MIUI Indonesia, dia tersinkron ke aplikasi Zouk ya. Dan kita akan mendapatkan langganan gratis setiap hari ya. Tetapi di aplikasi Mi Music bawaan dari ROM MIUI 12.5 Cina ini, saya tidak tahu dia sinkron kemana karena di sini yang saya lihat hanyalah bahasa Cina dan Cina ya. Ya, kita maklumi saja karena ini versi Cina. Dan selanjutnya di sini juga ada penambahan video di upload musiknya ya. Jadi kita bisa melihat video seperti di TikTok misalnya. Di sini ada video-video online yang bisa kita tonton. Kemudian di sini juga kita bisa langsung memutar radio FM dari aplikasi Mi Musiknya. Ya, tentu saja ini sedikit ribet dan tidak simpel seperti Mi Music versi global. Oke, yang keempat ini mungkin yang paling kalian suka dari MIUI Cina ini ya. Sama seperti ROM MIUI Pro, MIUI Cina 12,5 beta ini dia juga bisa mengimport tema pihak ketiga dari Theme Store bawaannya ya. Sekarang saya akan coba untuk mengimport sebuah tema yang ada di SD card. Oke, sekarang kita langsung saja tunggu temanya terinstall. Nah, oke, dan sekarang sudah berhasil. Sekarang kita coba terapkan. Ya, dan seperti yang kalian lihat di sini bisa diterapkan tema pihak ketiganya ya. Jadi dia bisa mengimport tema pihak ketiga, dan tema yang saya install ini adalah tema untuk MIUI 12. Tetapi bisa kompatibel di MIUI 12.5 ini ya. Tetapi mungkin juga tidak semua tema support di MIUI 12,5 karena kemarin saya coba tema yang lain dan itu ada bagian-bagian yang tidak sinkron gitu ya. Oke, untuk fitur yang kelima di sini ada di aplikasi Game Turbo-nya yang berubah nama menjadi Game Space ya. Bisa kalian lihat di sini namanya sekarang jadi Game Space. Dan kalau saya lihat Game Space ini ada di HP Realme 3 saya dulu ya. Dan ya, kalau Xiaomi yang kita tahu itu adalah Game Turbo, bukan Game Space seperti ini. Jadi ini agak terkesan seperti mirip Realme ya.
Ya saya sendiri gak main game ya, jadi saya jarang gunakan fitur Game Space ataupun Game Turbo ini. Oke, yang selanjutnya yang keenam di sini ada aplikasi Mi Health ya. Ya seperti kita tahu Mi Health juga bisa diinstal di ROM MIUI Indonesia ataupun global. Nah tetapi ini adalah aplikasi bawaan dari MIUI 12.5 ini ya, dimana kita bisa mengukur misalkan detak jantung, tekanan darah ataupun sebagainya. Hanya saja mungkin untuk beberapa sensornya tidak support ya. Nah, yang seperti kita lihat di sini ada misalkan kita bisa menghitung langkah dan lain sebagainya. Di sini juga ada menu workout ya, yang buat kalian olahraga seperti running, walking, cycling dan juga workout ya. Ya, kurang lebih sama lah dengan aplikasi Mi Fit di Xiaomi. Nah, oke, dan yang ketujuh di sini kita bisa melihat penggunaan data kita dari control center seperti ini ya. Ya sebenarnya untuk di MIUI 12 Pro pun atau MIUI Pro yang lain pun kita masih tetap bisa melihat penggunaan data kita di control center. Ya sekalipun kita di ROM Indonesia pun kita masih bisa menggunakannya dengan menggunakan aplikasi tambahan. Hanya saja mungkin ini lebih simpel ya. Oke, yang ke-8 di sini yang paling saya suka mungkin. Nah, di sini jadi kita bisa men-swipe dari control center ke notification center ya. Jadi misalkan kita sudah lihat pemberitahuan pesan, kita mau masuk ke control center, kita tinggal geser saja dari kiri ke kanan ataupun sebaliknya. Nah, oke, yang ke-9 di sini mungkin untuk fitur ini tidak terlalu penting, tetapi mungkin bisa menjadi penting juga buat kalian yang suka nulis di aplikasi Notes atau catatan bawaan dari HP Xiaomi. Nah, di aplikasi Notes yang terbaru ini kita mendapat update dari temanya. Jadi kita ada sedikit penyegaran untuk background yang bisa kita gunakan sebagai latar belakang catatan di HP kita. Nah, yang ke-10 mungkin ini juga bukan termasuk fitur yang baru ya, tetapi ini merupakan perbedaan yang ada di MIUI 12.5 ini. Dimana saat kita mengkonekkan HP kita ke PC ataupun ke laptop, tampilan USB transfer filenya akan menjadi seperti ini ya. Jadi jika sebelumnya hanya muncul huruf, maka di sini muncul sama gambarnya ya. Namun untuk animasi charging dia masih tetap seperti di MIUI 12 sebelumnya. Oke, untuk yang ke-11 di sini kita mendapatkan update di aplikasi Mi Scanner bawaannya. Nah, sekarang kita coba buka aplikasi scanner bawaan dari Xiaomi. Nah, di sini seperti biasa kita masih bisa men-scan foto, KTP, dokumen lainnya. Nah, tetapi yang beda di sini Mi Scannernya bisa men-scan foto atau teks ya, yang bisa kita terjemahkan dari suatu bahasa ke bahasa lainnya. Hanya saja di aplikasi Mi Scanner yang sekarang cuma tersedia dari versi Inggris ke Cina ataupun sebaliknya. Ya, kita berharap semoga nanti bisa diupdate bahasanya agar lebih banyak lagi. Oke, untuk yang ke-12 mungkin ini fitur yang terakhir ya. Jadi di sini kita mendapatkan pembaruan di menu Recent App-nya yang bisa kita setting sesuai dengan keinginan kita ya. Seperti misalnya di sini saya akan setting untuk di bagian Recent App-nya. Nah, di sini kita bisa memilih pengaturan Recent App vertikal ataupun horizontal seperti ini ya. Dan kalian bisa setting langsung dari menu home screen. Nah, tetapi juga untuk MIUI yang global ataupun Indonesia, kalian juga bisa tetap menggunakan Recent App yang seperti ini ya. Caranya kalian tinggal update saja Xiaomi Launcher bawaan kalian. Untuk linknya kalian bisa cari saja di Google ya. Nah, oke kan, jadi mungkin segitu aja fitur-fitur yang bisa saya bahas dari MIUI 12.5 Android 11 di Redmi Note 8 Pro. Dan untuk lebih lengkapnya kalian bisa coba saja rasakan sendiri perbedaan dari ROM-nya ya. Dan untuk cara penginstalannya kemarin pernah saya bahas, jadi kalian tinggal praktekkan saja. Ya, saya berharap dan kita semua juga berharap supaya MIUI 12.5 ini segera dirilis ke global dan juga ke Indonesia, terutama buat Redmi Note 8 Pro. Nah, oke kan, jadi mungkin sekian dulu aja untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat, dan jika misalkan kalian suka silahkan di like, dan kalau kalian gak suka silahkan di dislike aja. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.